duluan. Dari Denpasar, dari Bali tadi sama Pak Dirjen. Udah lama nggak ke kampus jadi makin tahu informasinya ternyata banyak. Jadi ditanya tadi ada 7. Udah bagus ya bakal dukung guys. Ya. Depan itu. Ini hasilnya. Bonbennya nggak ada lagi. Iya, lewat mana? Perbandingan lewat itu. Penguasa bakal. Saya udah lama nggak ke kampus jadi paling jarang. Pak Purno. Ini salamnya kayaknya sebentar lagi mau negeri. Jadi salamnya Harus semangat Pak. dulu kita bonbin aja nih Prof. Bonbin kan di sastra, ekonomi, sosial ada di sini juga. Bonbin itu kebun binatang. Jualan makanan. Masih ada sekarang. Masih itu. Versi baru di antara filsafat dan Masih di luar juga. Masih di luar. masih di luar tapi lebih bersih Pak. Kalau kita kansasnya masih tapi di Kan jadi saya ngatur dari pusat. Khusus Yang terhormat, Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, Bapak Dr. Ana Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana, SIP, MSI. Yang terhormat, Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Anus Inengah Dwija, MSI. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Budaya, Ibu Nur Sakti Ningrum. Yang kami hormati, narasumber talk show, Profesor Dr. Filosofi Haji Al-Makin, SAG, MA, Bapak Fahmi Prihantoro, SS, SH, MA, Bapak Didi Widya Putra, SEMM, Pembina KMHD UGM pada hari ini, Minggu 10 September 2023 dalam acara Talk Show Spirit Candi Prambanan dalam menguatkan keragaman Indonesia.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat ada dua hal yang hendak kami sampaikan. Yang pertama yaitu adalah bagaimana kita ketahui Candi Prambanan merupakan salah satu mahakarya yang harus kita gali terus nilai-nilai yang ada di dalamnya, sehingga dalam praktek implementasi kehidupan keagamaan, pluralisme yang ada di Indonesia bisa kita realisasikan dalam bentuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua tentu sebagai spirit di mana Candi Prambanan juga dijadikan sebagai pusat peribadatan agama Hindu. Berencana untuk hadir dalam acara pagi ini, tapi karena satu dan lain hal beliau berhalangan hadir, dan dari radius terdekat saya yang paling dekat di fakultas begitu. Jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya berdiri di sini untuk mewakili Bapak Dekan Profesor Setiadi yang kebetulan tidak bisa hadir. Izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada para tamu. Mohon izin saya juga merefer ke catatan begitu. Yang pertama, matur nuwun sangat rawuhnya Bapak Koordinator Staf Khusus Presiden RI, kemudian Bapak Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI, juga Bapak Rektor UIN, matur nuwun sangat, Bapak Direktur ada lagi nih, Bapak Direktur Urusan Dirjen Bimas Hindu, kemudian Ketua PHDI, DIY, Ketua KMHD, UGM, dan juga Sekretaris LKPP. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu, Mas dan Mbak tamu undangan yang hadir di acara hari ini. Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Bapak Agung Budimura Hari Utoyana, yang saya hormati sahabat saya Prof. Al-Makil yang sudah terus bergabung dengan komunitas itu, mudah-mudahan tidak berubah iman. Mudah-mudahan tidak berubah iman. Yang saya hormati Bapak Direktur Urusan, Pak Trimo, ini satu-satunya orang yang tidak pernah menolak apapun perintahnya, terima. Yang juga saya hormati Bapak Dekan yang diwakili Ibu
Satu, Pak Andi, Pak Ketua Staf SDAD Klaten, kita doakan mudah-mudahan segera negeri. Ini masih di Menpan. Lalu tadi sudah di WA sama Pak Ari, mudah-mudahan Pak Menpannya segera merealisasikan. Yang juga saya hormati Pembimas DIY, Pak Didi, teman-teman dari lembaga agama dan keagamaan yang hadir, banyak DIY ada berada. Ketua PHDI-nya masih ada acara TDA dan para alumni, ya, saya lihat ada Agus Siswadi S2 bersama. Nah, kami atas nama Dirjen Masindo dapat amanah dari Menteri Agama Bapak Yakub Turis Koumas untuk menyampaikan sumbangan bantuan untuk pembangunan pura yang ada di UGM. Untuk itu kepada Bapak Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana, kami silakan. Om Swastiastu. Om Wiranastu Namo Saraswati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, nama budaya, kebajikan, rahayu, Merdeka. Merdeka. Makin panjang. Salam. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Dirjen Masindo, Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Dirjen. Meskipun beliau adalah Dirjen Masindo, tetapi akademik beliau sebenarnya ilmu budaya. Jadi sebenarnya pulang ke rumah. Oke, ilmu budayanya beliau di Udayana, tetapi saya kira sekarang kita bicara bersama untuk sesuatu yang sangat penting dalam peradaban Nusantara ini. Dan tadi sudah memberikan, saya rasa itu sudah tidak speech, sudah tidak terkunci yang disampaikan oleh Pak Menteri. Yang saya hormati sahabat saya, Pak Hakim, beliau seorang filosof, pemikir, penulis, dan terakhirnya menarik, pelukis. Kalau saudara-saudara tertarik untuk melihat lukisan Prof. Al-Hakim itu, lihat IG beliau. Jadi, semua sudah dilukis, tinggal kita aja yang belum Prof. Wijel. Kita ada dari objek lukisan dari Al-Hakim. Pak Direktur urusan Kementerian Agama, Ketua Sekolah Tinggi Bung Karno, Segera Negeri Klaten, sahabat saya Andi Haksana, Ketua Umum Ketum ya, Sulawesi Ketum, dan teman-teman dari KMDI yang hadir dan KMA di UGM dan Persada dan seluruh sivitas akademika yang berbahagia, dan tak lupa juga terima kasih Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Budaya. Hari ini adalah hari yang istimewa. Saya selalu melihat hari ini hari istimewa. Ini adalah hari D, itu hari Minggu, tetapi bukunya adalah buku Rulut. Kalau reading Rulut itu adalah pendewasan yang baik untuk membangun dasar, mengulang dasar. Kalau kita membangun rumah, salah satu yang bisa yang pertama kali dilakukan adalah menanam atau mendem dasar sebagai satu fondasi dalam bangunan yang kokoh. Saya kira hari ini
itu usia peradabannya jauh lebih panjang dari usia negara. Indonesia sebagai sebuah negara bangsa berumur 78 tahun, tapi sebagai sebuah peradaban bangsa itu umurnya sudah panjang sekali. Dan hari ini kita bersama-sama dengan Pak Al-Matin dan Prof. Widio untuk membicarakan soal fondasi kita sebagai bangsa yang memang tidak bisa tidak. Kita membicarakan sesuatu yang sudah diletakkan oleh para leluhur kita. Para leluhur kita itu biasanya meletakkan dasar itu dari dua cara. Yang secara fisik kita lihat melalui pancadatu, unsur-unsur alam yang ada itu disatukan dan menjadi energi untuk membangun sebuah bangunan dan juga sebuah peradaban. Sebenarnya ada pancadatu. Di Islam, saya kira sejarah Islam di Jawa, saya mendengar cerita tentang Syekh Subakir, Prof. Amalkin, itu salah satu juga bicara soal bagaimana membangun satu fondasi bagi sebuah peradaban besar di Nusantara ini dimulai dari Jawa. Syekh Subakir juga, apa namanya, lebih panjang dari itu sebenarnya. Syekh Subakir itu kan ilahnya orang Jawa saja menyebut ketika ada seorang suci yang kemudian meletakkan satu cara berpikir baru. Nah, fondasi itu tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi fondasi itu dalam bentuk pemikiran. Dan saya bergembira kita melakukan diskusi ini di UGM karena fondasi pemikiran bagi bangsa itu salah satu dihasilkan juga dari UGM. Karena itu UGM sering disebut sebagai universitas kebangsaan, universitas nasional, karena spirit-spirit fondasi dasar bagi kita membangun bangsa itu dilahirkan oleh UGM. Profesor Notonegoro dan kemudian juga banyak menjadi acuan ketika kita bicara soal Pancasila, dan juga pemikiran-pemikir dari UGM itu sebenarnya melintasi zaman. Termasuk dalam konteks ini kita akan berbicara soal Prambanan dan pengembangan di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Yogyakarta. Tapi sebelum itu saya juga ingin mengapresiasi, menyampaikan rasa terima kasih kepada Kementerian Agama dalam hal ini Dirjen Mahasiswa karena sudah membantu pembangunan pura kampus UGM. Ini adalah sebuah fondasi juga karena kita meletakkan sesuatu yang baru di kampus-kampus negeri. Mungkin sudah beberapa sudah mulai dibangun tempat ibadah bagi semua penurut agama di Indonesia. Kita bisa menyebut salah satunya UNS sudah memulai, kemudian Universitas Pancasila untuk kita negeri, dan dia sudah memulai dengan menjadikan pusatnya tempat ibadah dari masing-masing agama di kampusnya. Dan UGM kita bergembira dari perjuangan yang panjang, akhirnya melalui keputusan rektor diberikan ruang untuk membangun fasilitas kerohanian masing-masing agama di UGM. Dan kita bergembira UGM sudah punya masjid kampus yang cukup megah dan juga markahnya. Kemudian di dalam fasilitas kerohanian itu kemudian kita bisa menyaksikan sebentar lagi selesainya gereja untuk teman-teman Katolik, gereja untuk teman-teman Protestan, kemudian ada wihara, dan kemudian ada pura, dan yang paling menarik sebenarnya yaitu ada kelenteng. Ini yang tidak ada di tempat lain. Hanya di UGM nanti fasilitas kerohaniannya ada, tidak hanya 4 agama yang biasanya ada, tetapi sudah 5 agama dan ada kelenteng di kampus. Saya kira ini sesuatu yang
perlu kita apresiasi bersama dan meletakkan fondasi bagi pemikiran Nusantara, pemikiran negara bangsa ini di masa yang akan datang. Karena apa? Ini adalah simbol Bhinneka Tunggal Ika yang secara konkret, secara nyata diwujudkan di dalam sebuah cara hidup yang berdampingan. Cara hidup yang berdampingan sudah dilakukan secara menyejarah di UGM. Kita tahu UGM itu berasal atau mahasiswa dan sekitar akademiknya, akademikanya berasal dari berbagai suku, agama, ras, dan juga budaya. Tapi kita juga akan bisa melihat kebinekaan itu secara konkret nyata diwujudkan di dalam tempat ibadah yang berdampingan. Ini saya kira satu fondasi besar yang harus kita apresiasi dari keberadaan tempat ibadah ini, dan ini adalah simbol dari Indonesia. Kalau tadi Bu Perdekan menyebutkan Fakultas Ilmu Budaya adalah bagian dari Indonesia ini, saya kira ini akan dalam spektrum yang sama juga ditunjukkan oleh UGM dengan keberadaan tempat ibadah masyarakat. Tetapi kita punya catatan dari proses pembangunan tempat ibadah ini, itu tidak hanya menjadi milik oleh masing-masing agama, karena ada ruang bagi masing-masing agama untuk saling bergotong royong di dalam membangun tempat ibadah dari semua agama. Orang Muslim bisa berkontribusi untuk membangun gereja, orang Kristen bisa berkontribusi untuk membangun pura dan konten. Begitu juga orang-orang yang Buddhis juga bisa menyumbang bagi pembangunan gereja dan pura. Ini sesuatu yang penting sebagai yang harus kita jadikan dasar bagi membangun Indonesia ke depan. Bahwa bagaimanapun perbedaan agama, budaya itu tidak menghalangi kita untuk bekerjasama, saling membantu satu sama lain di dalam membangun apa yang kita sebut sebagai bonum pemuda. Kalau orang Kristen bilang satu kebaikan bersama yang kita ingin wujudkan. Karena itu adalah satu hal yang bisa dipelajari dari filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Bina itu tunggal, bina itu adalah berbeda, tunggal itu artinya satu. Tidak ada kebenaran yang dua, karena dalam makhluk. Jadi di dalam perbedaan itu tidak berarti harus hanya perbedaan dan keragaman, harus ada juga tunggal itu sebagai sesuatu yang menyatukan. Apa yang menyatukan kita adalah kebaikan bersama yang disumbangkan oleh setiap agama. Itulah menjadi fondasi kita dan menjadi filosofi dasar munculnya apa disebut dengan menyambut raya kalau di Bali atau di Jawa disebut dengan pasuduluran. Kita bisa mengikat diri dalam satu persaudaraan. Kita hidup di dalam sebuah masyarakat di mana orang saling membantu dalam kesusahan dan dalam kedukaan, tidak dalam kesukaan. Itu saya kira satu filosofi penting dari kehadiran pura di UGM ini yang kita rayakan bersama sebagai perayaan keragaman, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun kebersamaan. Apa yang diwarisi oleh pura-pura di UGM Bapak Ibu sekalian itu tidak terlepas dari spirit energi yang dipancarkan oleh Prambanan. Ini tidak bisa tidak tanah Mataram yang berada di dalam kawasan di sana. Panjang sejarahnya, kalau orang sebut ini tanah wayah. Tanah wayah itu apa ya? Kalau bahasa Jawa tanah wayah juga ya. Sesuatu tempat yang sebenarnya sudah punya sejarah yang sangat panjang. Di dalam tanah itu, di dalam lahan itu, dalam kawasan itu sesungguhnya memancarkan sebuah energi. Saya nggak tahu mengapa dulu para leluhur kita itu selalu memilih tempat-tempat tertentu
sebagai tempat untuk membangun sebuah komunitas atau peradaban. Kalau kita lihat cara untuk memilih tempatnya itu, kalau kita lihat lapisan-lapisan saja. Coba lihat di Bogor atau sekitar, kita lihat kerajaan Tarumanegara, kemudian kita bicara soal Mataram, Mataram kuno, kemudian Mataram Islam. Ada lapisan-lapisan sejarah selalu di dalam tanah yang sama. Timbunan-timbunan sejarah. Dan pertanyaannya, kenapa Mataram kuno harus ada di kawasan dinasti Sayendra Sanjaya itu membangun tempat itu di kawasan? Mengapa juga kemudian akhirnya setelah dari Demak, kemudian ada pemindahan ibu kota kerajaan Islam itu ke Mataram? Walaupun tempatnya berpindah-pindah, istananya tempatnya berpindah-pindah, bisa di Kota Gede atau di tempat lain, tetapi pilihannya adalah kawasan. Nah, saya kira ini salah satu yang penting untuk kita pelajari di masa lalu. Teman-teman arkeolog selalu punya pandangan bahwa kalau dia menggali sesuatu, dan saya bertemu dengan teman-teman arkeolog pasti mengatakan, Pak Ali, kalau kita lihat sekarang ini, semua situs-situs itu, di dalam situs itu ada lapisan-lapisan lagi sampai ke prasejarah. Kita bisa katakan lapisan sejarah Mataram Islam, tapi di bawahnya adalah Mataram kuno, di bawahnya adalah lapisan prasejarah. Itu selalu kita temukan bahwa di bawah lapisan-lapisan sejarah yang sudah kita sering angkat itu, di bawahnya sudah ada lapisan yang juga sangat penting dalam sejarah peradaban. Jadi kita berdiri di atas lapisan-lapisan. Nah, kembali ke tadi, mengapa kawasan ini menjadi kawasan yang sangat penting? Saya kira juga para leluhur kita mempunyai semacam teori dan juga digabung oleh intuisi. Inilah bedanya. Kalau kita kan tidak hanya bicara dari rasio ilmu, tetapi juga ada rasa, ada intuisi, ada tempat-tempat tertentu yang memang antara teori yang berbasis pada logika, pengetahuan dengan digabung dengan intuisi, itu jadi kekuatan yang luar biasa. Jadi cara para leluhur kita itu memilih sebuah tempat itu tidak hanya berdasarkan lontar bagaimana pendirian sebuah tempat itu, termasuk pendirian candi, itu ada lontar candika tentang pendirian candi, bagaimana memilih tempat itu sebagai tempat pendirian candi, tetapi ada intuisi juga, dan itu didasarkan pada kiaga, berdasarkan kantor kata yang dibangun oleh para leluhur kita. Di situ ada rasa. Sehingga tempat-tempat yang kita sebut sebagai tempat suci itu tidak hanya dibenarkan secara logika akademik, akal sehat kita, tetapi juga dibenarkan oleh rasa. Dirasakan. Ada getaran-getaran tertentu yang kemudian membuat sebuah tempat itu menjadi tempat yang akhirnya membuat kita menyadari diri kita berhadapan dengan alam semesta. Saya kira itu adalah satu pengetahuan dan keterampilan, boleh dikatakan keterampilan, yang dimiliki oleh Pak Amarasi ketika dia membangun sebuah tempat. Dan saya kira itu harus kita miliki satu soal lagi. Kita tidak hanya berbasis pada kemampuan mengasah akal budi, tetapi juga pada sisi lain kita juga mulai mempertajam rasa dimiliki. Karena hubungan antara manusia, hubungan manusia dengan alam tidak hanya dilogikakan, tetapi juga dirasakan. Karena aku minanas, aku minallah, aku minal alam, itu juga sesuatu yang dirasakan. Nah, Bapak sekalian, dari apa yang kita miliki, pengetahuan yang sangat terbatas mengenai masa lalu, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memperlebar frame cara melihat. Cara kita melihat kehadiran Candi Prambanan dan kawasan-kawasan percandian yang ada di sekitar kita, itu frame yang kita lihat, kita gunakan untuk melihat arus luas.
tidak hanya mikro dalam melihat ini sebagai tempat ibadah umat Hindu, tetapi harus kita baca sebagai sesuatu hal yang menjadi inspirasi bagi Indonesia dan dunia. Kita harus terbuka untuk melihat. Jangan sampai hanya pandangan kita sempit dalam melihat kehadiran candi. Karena kehadiran candi itu dimensi yang dilihat atau keluasan cakrawala untuk melihat candi harus lebih luas, karena kita bisa kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan memungkinkan keterlibatan berbagai disiplin ilmuwan di dalam melihat kehadiran candi. Ini yang menurut saya perlu dibaca secara panjang. Ini bukan hanya dilihat dari aspek religiusitas agama, tetapi juga harus dilihat sebagai momentum untuk membuka berbagai kasana ilmu pengetahuan untuk membaca dan meneliti tentang Candi Prambanan. Arkeolog jelas berkepentingan terhadap Candi Prambanan. Antropolog berkepentingan terhadap Candi Prambanan. Kajian budaya berkepentingan terhadap Candi Prambanan. Tetapi kita juga bisa membaca candi dari berbagai kasana ilmuwan. Oleh karena itu Pak Wijaya, saya kira Candi Prambanan itu harus dibuka tidak hanya menjadi tempat ibadah bagi umat Hindu, tetapi sebagai sumber pembelajaran atau semacam sumur yang bisa kita timba dari berbagai perspektif ilmuwan untuk melihat. Kita bisa belajar dari teknologi. Di zaman itu kemampuan untuk membuat candi kita bandingkan yang ada di Angkor atau di tempat-tempat lain, kita tidak kalah karena mustahil sekali cara membuat candi dan juga bentuk candi yang dibangun dari sisi estetika yang digunakan. Bahkan kalau kita lihat candi Kalasan itu teknik leponya. Lepo itu salah satu cara untuk membalur candi. Dan kalau dibalur itu ada jenis lumpur tertentu yang digunakan untuk membalur candi itu, dan salah satunya warnanya emas. Coba Anda lihat Candi Kalasan itu di bulan Purnama tanpa sorot lampu. Anda akan melihat candi itu berkilau dikenai oleh cahaya biru. Dan itu teknologi lempo yang luar biasa. Dan saya baru kemarin beberapa bulan yang lalu ke Ayutthaya di Thailand juga menemukan satu teknik lempo. Bagaimana membuat lapisan-lapisan candi itu menjadi sesuatu yang sangat indah. Dan keindahan itu adalah bagian yang sangat penting dalam proses pemujaan ini. Karena mereka menyadari bahwa keindahan alam semesta juga terrefleksikan di dalam. Ini luar biasa menurut saya, teknologi yang kita bisa baca. Belum lagi kita bicara soal faktual, filosofi. Dilihat Candi Prambanan luar biasa, Ramayana, Krishnayana, kita bicara Siwa Tandaka, kita bicara soal Al-Fatharu, dan banyak sekali pelajaran penting dari Papua, dari filosofi, dari hadiran dinding candi yang akan termasuk juga bagaimana Prambanan menerima tidak hanya Siwa, karena Siwa berasal dari juga Brahma dan Wisnu, dan juga berdampingan tadi dengan candi Buddhis yang disebut dengan Manjusri Graha. Itu adalah salah satu pelajaran penting dalam membangun tadi yang disampaikan generasi berapa. Dan terakhir saya ingin sampaikan begini. Kalau kita ingin membuka wawasan Candi Prambanan itu dengan frame yang lebih luas, dengan multidisiplin ilmuwan bahkan multidisiplin, maka kita harus punya sebuah ibaratnya tagline untuk mengangkat Candi Prambanan ini sebagai sesuatu yang penting bagi bukan hanya bagi umat Hindu tetapi bagi Indonesia dan dunia. Saya memikirkan kalau ini kita buat menjadi misalnya Voice of Prambanan atau apa dari Prambanan. Voice itu
Kalau saya dengar Son of Borobudur sudah ada. Son of Borobudur kita berada mulai dengan mengambil dari cerita-cerita real tentang jenis-jenis gamelan yang ada di Borobudur yang masa lalu. Tapi Voice of Prambanan menurut saya adalah suara harmoni, suara kedamaian dan harmoni yang dipancarkan melalui channel. Jadi pesan ini pesan universal, pesan yang universal. Kalau kita ingin belajar tentang Prambanan, kita akan menemukan bahwa apa pesan utamanya? Voice of harmony, harmony in diversity. Misalnya itu kita harmony. Voice of Prambanan adalah voice tentang kedamaian, perdamaian. Itu yang disuarakan di dalam. Nah, kalau kita punya tagline itu, tema itu, maka ini dikirim ke seluruh dunia. Kalau Anda ingin belajar tentang Prambanan, Anda ingin mengetahui tentang Indonesia, Anda harus mendengarkan Voice of Prambanan. Voice of Prambanan adalah Voice of Harmony University, Voice of Peace and Harmony. Jadi bagaimana itu kita terus angkat secara terus-menerus melalui sebuah strategi komunikasi yang lebih baik, melalui seminar-seminar. Misalnya Pak Dirjen mengusulkan setiap tahun ada seminar tentang perdamaian dan harmoni di Prambanan. Terus konsisten jalan bahwa kalau Anda bicara soal diversity and harmony and diversity itu dilakukan di berbagai spektrum, apakah teknologi, apakah pengetahuan baru, semua bicara soal itu. Sehingga dia punya satu tema yang dibawa tidak hanya untuk umat Hindu, tetapi dibawa untuk Nusantara dan dibawa untuk dunia. Dan ini menjadi sebuah tempat yang berkelas dunia, karena dia menyuarakan sesuatu yang penting bagi dunia. Apalagi sekarang kita tahu di Yogyakarta, di sekitar Prambanan, kita sudah punya wing Sunan Kalijaga, kita sudah punya teman-teman luar negeri yang istilah muda, dan di sini ada Universitas Gadjah Mada. Kolaborasi untuk membangun harmoni itu adalah sebuah. Saya mengusulkan itu sebagai tema besar yang dipakai oleh panitia, Nyepi, dipakai oleh Bimas Hindu, dipakai oleh Dirjen Kebudayaan, dan dipakai oleh TWC. Dia berbicara sebuah tema yang penting, bukan dalam artian untuk umat Hindu saja, tetapi untuk Indonesia. Sekali itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Ngurah Ari Dwi Payana atas keynote speech yang telah diberikan. Semua ini atas dukungan dan juga doa kita bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami beri tepuk tangan sekali lagi untuk penyerahan secara simbolis bantuan dari Dirjen Bimas Hindu untuk pembangunan Kelurahan Ujung. Aku
Baik, demikianlah penyerahan plakat dan sertifikat sebagai bentuk apresiasi dari panitia. Boleh kami minta tepuk tangannya sekali lagi karena di rumah sebenarnya belum sampai pulang di rumah. Pak Dirjen, terima kasih sudah tadi menyampaikan 500 jutanya Pak. Pak Direktur, terima kasih kepada sudah bersama Ibu. Ada Pak Tom Dimas juga nanti akan juga hadir. Pak Rektor, Pak Wakil, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, kemudian juga Pak Lumari tentang Prambanan. Saya kira ada satu tadi pesan yang sangat penting untuk kita simak adalah keberagaman memang adalah keniscayaan, tetapi tadi seperti Ibu Lumari bilang harus ada kesatuan di dalam situ. Nah, artinya menguatkan keragaman bukan berarti meruncing perbedaan, tetapi dalam rangka menyatukan. Bukan membuatnya menjadi sama, tapi membuatnya menjadi satu sebagai tadi pesan yang sampai. Dapat dimanfaatkan sebagai tempat agama Hindu, ya, tempat ibadah agama Hindu. Jadi saya kira ini satu tahapan yang menurut saya sangat bagus, bagaimana bisa menguatkan peran atau Candi Prambanan ini sebagai bagian penting dari peribadatan. Nah, terakhir saya kira sesuai dengan konteks tema pada diskusi kali ini bahwa aktivitas keagamaan di Prambanan ini mengingatkan kita, mungkin Bapak Ibu teman-teman banyak yang tahu di media sosial belakangan ini ada banyak sekali hal menarik yang terjadi di Bali. Bagaimana wisatawan misalnya di Bali tidak menghormati tempat suci dan segala macam. Itu saya kira mirip dengan concern tadi bahwa mungkin kita akan bisa bahas nanti belakangan. Untuk berikutnya kita akan minta Pak Didi untuk menyampaikan. Pak Didi adalah seperti yang tadi kita sudah sampaikan, beliau adalah Ordinas di Jogja saat ini. Yang menarik juga dari Pak Didi adalah beliau S1 ekonomi Pak Didi awalnya, kemudian S1 lagi untuk sekolah agama di Staf Klaten. Ini boleh kita tangan untuk Pak Didi luar biasa. Sehingga melanjutkan kemudian S2-nya di Jayapura ya Pak ya. Mungkin beberapa Bapak sedang bertugas di situ barangkali. Nah, sekarang beliau menjadi pemimpin Jawa. Pak Didi silakan, mungkin waktu 10 menit. Baik, terima kasih. Ini pas jam 12, pas waktunya makan siang. Nggih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan kebahagiaan saya yang luar biasa karena dekat Bapak Rektor UIN yang tiap pagi dan malam itu biasanya muncul di Metro TV. Ya, mudah-mudahan saya nanti ikut di Metro TV. Dan yang